Ladrang tebu sakuyun ngayugian caos pakurmatan Bapak Joko Widodo saha Ibu Iriana Joko Widodo. Apa itu Midodareni? Prosesi adat Jawa jelang pernikahan yang dijalani Kaisang Pangarep. Tinggal menghitung jam, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan melangsungkan akad nikah. Usai menjalani prosesi siraman, Presiden Joko Widodo dan keluarga besarnya berangkat ke Yogyakarta. Jokowi beserta keluarga datang mengantarkan Kaisang Pangarep ke kediaman Erina Gudono. Mengutip Kompas.com, Midodareni ini merupakan acara sakral bagi masyarakat Jawa sebelum menuju puncak pernikahan. Midodareni menjadi salah satu adat dalam tahapan menuju pernikahan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Banyak juga orang yang menyebutnya dengan sebutan malam Pangarip-arip atau malam terakhir masa lajang bagi kedua calon mempelai. Konon katanya, di malam Midodareni ini, para bidadari dari kayangan akan turun ke bumi dan menyambangi kediaman calon pengantin perempuan. Para bidadari ini akan memberi wahyu yang dapat menyempurnakan dan mempercantik pengantin perempuan. Di malam Midodareni ini, calon mempelai pria datang ke rumah calon mempelai perempuan sambil membawa sejumlah barang sebagai seserahan. Selama proses ini, kedua keluarga dari calon mempelai akan berkenalan secara lebih intim. Akan tetapi, sang pengantin pria dilarang untuk melihat calon pengantin perempuan. Calon mempelai perempuan hanya diperbolehkan berada di dalam kamar pengantin, dan yang bisa melihatnya hanya saudara serta tamu perempuan saja. Bahkan, calon mempelai laki-laki dilarang melihat calon istrinya di malam tersebut. Midodareni ini akan menjadi malam yang cukup panjang bagi kedua calon pengantin. Midodareni biasanya dilaksanakan antara jam 6 sore sampai jam 12 tengah malam. Selama itu calon pengantin tidak boleh tidur. Lalu, apa saja susunan acara yang sebenarnya di malam Midodareni? Berikut ini rangkaian acara yang biasanya dilaksanakan pada malam Midodareni dikutip dari Tribun Jogja. Jonggolan atau seserahan. Acara pertama dalam proses Midodareni ini yakni jonggolan atau seserahan. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan hatinya telah mantap untuk menikahi putri mereka. Dalam tahapan ini, calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin perempuan sembari membawa berbagai barang keperluan sehari-hari. Di antaranya seperti buah-buahan, peralatan mandi, pakaian, tas kosmetik, jajanan atau makanan tradisional dan lain sebagainya. Seserahan yang dibawa ini tak sembarangan. Bingkisan tersebut berisi barang keperluan sehari-hari. Uniknya, bingkisan tersebut harus dibawa dalam jumlah ganjil. Selain itu, selama Kaisang berada di rumah Erina, ia harus nunggu di beranda dan hanya disuguhi air putih oleh calon ibu mertuanya. Pantingan. Setelah calon pengantin laki-laki datang meminta restu dan menunjukkan kemantapan hati, calon mempelai perempuan juga ditanyakan, apakah sudah mantap menerima pinangan kekasihnya. Calon mempelai perempuan tidak diizinkan untuk keluar kamar. Karena pada masa ini mempelai perempuan sedang dipingit, sehingga gak diizinkan keluar kamar selama waktu yang ditentukan. Untuk mendapatkan jawabannya, kedua orang tua akan mendatangi calon pengantin perempuan di dalam kamar dan menanyakan kemantapan hatinya untuk berumah tangga. Setelah itu, pengantin perempuan akan menyatakan ikhlas dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Catur Weda. Catur Weda berisi 4 pedoman hidup sebagai bekal untuk kedua calon pengantin dalam mengarungi hidup rumah tangga. Ayah atau wali calon pengantin perempuan akan mengucapkan Catur Weda sebagai nasihat untuk calon mempelai pria.
Calon mempelai pria dinasihati untuk bisa hangayomi atau mencukupi, handayani atau mengayomi, hangayemi atau menenteramkan, dan hanganti memimpin istrinya. Wejangan yang diberikan ini bermakna bahwa dalam menjalani pernikahan selalu ada aturan yang perlu diikuti demi menjaga keharmonisan rumah tangga ke depannya. Wilujengan Majemukan. Setelah membacakan Caturweda, malam Midodareni kemudian ditutup dengan Wilujeng Majemukan. Wilujeng Majemukan merupakan suatu kesepakatan antara kedua keluarga calon pengantin dalam merelakan anak-anaknya untuk membangun rumah tangga bersama. Di sini keluarga calon mempelai perempuan menyerahkan angsul-angsulan atau oleh-oleh berupa makanan, kancing gelung atau pakaian, serta sebuah pusaka berbentuk dihuwung atau keris.